Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad bersama syarahnya karya Ibnu Qudamah dan syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan sekarang kita membahas tentang hak istri Nabi ya. Itu sudah kemarin. Sudah belum? Belum ya? Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa min sunnati, dan antara sunnah at-taradhi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meridhoi atau mendoakan keridhaan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibunya kaum mukminin yang mereka suci dan bebas dari segala keburukan. Yang paling utama di antara mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah As-Siddiqah binti As-Siddiq allati bara'ahallahu bi kitabih, yang Allah bebaskan dia dari kesalahan di dalam kitabnya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Man qadhafaha bima bara'ahallahu minhu, siapa yang menuduhnya dengan apa yang Allah telah bebaskan dia dari kesalahan, faqad kafara billahi al-'azim, sungguh dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Jadi yang mencela istri Nabi hukumnya bisa kafir. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukum zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Mereka adalah ibu-ibunya kaum mukminin, tidak boleh dinikahi oleh seorang pun. Walahuna minal hurmah, dan mereka memiliki kehormatan dan pengagungan mayaliku bihinna, yang layak bagi mereka sebagai istri bagi penutup para nabi. Walahuna min ahli baitihi, mereka termasuk ahli bait. Jadi ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Nabi. Tahirat, mutahharat, mereka suci dan mereka disucikan. Thayyibat, mutayyibat, baik dan dianggap baik. Bariat, mubarraat, mereka bebas dari kesalahan dan dibebaskan dari kesalahan. Min kulli su, dari segala keburukan. Yabdahu fi a'radihinna, yang mencoreng kehormatan mereka. Wa furusyuhunna, dan ranjang-ranjang mereka. Jadi mereka itu tidak ada yang berzina, sebagaimana dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fatayyibat litayyibin, maka kaidah asalnya wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Jadi mustahil Nabi yang mulia, yang terbaik kok istrinya enggak baik, mustahil. Watayyibuna litayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Itu hukum asalnya begitu. Kalau kemudian dalam rumah tangga ternyata berbalikan ya, istrinya baik, suaminya enggak baik, atau sebaliknya, nah itu pengecualian ya. Secara umum
baik dengan yang baik, jelek dengan yang jelek. Radhiyallahu anhum wa ardahumna ajma'in. Maka semoga Allah meridai mereka dan aku juga meridai mereka semuanya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyhi as-shadiq al-amin. Dan salawat Allah serta salamnya semoga terlimpah kepada Nabi yang jujur dan terpercaya. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpisah dengan Nabi dengan wafat, bukan dengan perceraian. Mereka adalah yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, ummu auladihi, ibunya anak-anaknya selain Ibrahim. Jadi anak-anak Nabi semuanya adalah keturunan dari Khadijah binti Khuwailid kecuali Ibrahim. Tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zawjaini. Nabi menikahi Khadijah setelah dua suaminya, jadi janda dua kali. Yang pertama Atiq bin Abid, yang kedua Abu Halah At-Tamimi. Jadi menikah dengan janda dua kali, janda kembang mungkin ya. Dan ini juga menunjukkan keunikan wanita-wanita di zaman itu ya. Walaupun janda dua kali masih laku. Jadi memang banyak janda. Kemudian juga di masa itu poligami adalah perkara yang lumrah. Hampir rata-rata laki-laki berpoligami di masa itu ya. Bahkan di masa jahiliyah banyak yang istrinya lebih dari 4 ya, karena memang belum dilarang dalam Islam, belum ada dakwah Islam. Ada yang istrinya 11, ada yang istrinya banyak, bahkan 20, banyak. Ya, di antara sebab kenapa istrinya bisa banyak karena banyak janda. Kenapa banyak janda? Karena banyak laki-laki yang korban peperangan. Mereka orang jahiliyah ini suka berperang, sehingga kalau banyak perang ya otomatis banyak janda. Kemudian walam tazawwaj sallallahu alaihi wasallam alaiha, dan Nabi tidak menikah atas Khadijah, maksudnya tidak memoligami Khadijah bintu Khuwailid hatta matat, sampai Khadijah meninggal pada tahun 10 sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya sebelum Isra Mi'raj, tahun 10 penabian, bukan 10 Hijriah. Ini belum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian yang kedua Aisyah bintu Abi Bakr As-Siddiq. Nabi ditampakkan dalam mimpi ya, 2 kali atau 3 kali, dan dikatakan dalam mimpinya ini adalah istrimu. Maka Nabi pun berakad dengannya sementara dia berusia 6 tahun di Mekah. Pada kala alaiha di Madinah. Kemudian Nabi berumah tangga dengannya, hubungan suami istri setelah di Madinah, dan dia sudah berumur 9 tahun. Jadi 3 tahun itu tidak berhubungan suami istri. Jadi menunggu kesiapannya. Kata ulama, siapnya wanita berhubungan itu 9 tahun setidaknya. Dan ini yang sering dijadikan bahan olok-olok oleh orang kafir ya, seperti seorang wanita di India, politikus, mencela Nabi dari sisi ini, masa menikahi anak kecil, bukankah itu hukum
perusahaan macam-macam. Mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tampakkan dalam mimpi itu semuanya Allah yang mengatur. Dan inilah aturan Islam ya. Jadi menikahi wanita di bawah umur itu bukan melanggar hak anak ya. Hak anak itu buatan manusia, sementara ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak haram menikahi anak kecil, itu tidak haram. Dalam Islam itu sah saja, yang penting tidak ada paksaan, tidak ada hal yang memudaratkan baginya. Jadi asasnya dalam Islam itu tidak merugikan siapapun. Siapa yang dirugikan? Tidak ada. Kalau merugikan orang lain itu dolim namanya, dan Islam mengharamkan apa? Kezaliman. Dalam hal ini tidak ada kezaliman, maka halal menikahi anak 6 tahun atau bahkan kurang dari itu ya. Tapi berumah tangganya yang menunggu kesiapannya maksudnya. Kemudian menikah dengan perbedaan umur yang jauh juga bukan aib dalam Islam. Itu sah-sah saja. Perkara yang halal maka jangan diharamkan, jangan dicela. Kemudian yang ketiga, Aisyah ini meninggal pada tahun 58 Hijriah. Jadi menikah ketika sebelum Hijrah. Dan Rasul meninggal pada tahun 11 Hijriah. Usia pernikahan paling 12 atau 13. Kemudian yang ketiga, Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah. Nabi menikahinya setelah suaminya Muslim, Sakron ibni Amr, namanya Sakron ibni Amr, saudaranya Suhail ibni Amr. Kemudian Saudah ini meninggal di akhir khilafahnya Umar. Ada yang mengatakan pada tahun 54. Kemudian yang keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi menikahinya setelah suaminya Muslim, suami yang Muslim. Jadi janda-janda yang dinikahi Nabi semua ya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Wa Unais ibni Hudafah alladhi qutila fi Uhud, yang meninggal pada saat perang Uhud. Jadi gara-gara perang itu banyak janda. Kalau orang nggak mau poligami ya silakan menjanda sampai mati. Wamatat sana, dan meninggal pada tahun 41. Kemudian Zainab binti Huzaimah al-Hilaliyah digelari dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, karena memang Zainab ini sangat dermawan. Jadi istri-istri Nabi memiliki karakteristik yang bermacam-macam ya, karena manusia itu semuanya unik memang ya. Ada kelebihan-kelebihan masing-masing dalam hal ibadah dan ilmu dan sebagainya. Tazawwajaha ba'da istishhad zawjiha. Nabi menikahnya setelah suaminya mati syahid, yaitu Abdullah bin Jahash dalam perang Uhud, dan meninggal pada tahun 4 Ba'da zawajiha Yasin. Jadi meninggal setelah dinikahi dalam waktu yang dekat ya. Setelah nikah langsung begitu lama meninggal. Ya, karena perang menikahnya setelah perang Uhud, dan perang Uhud itu tahun ke-3 ya kalau nggak salah ya. Tahun ke-4. Kemudian yang ke-6, Ummu Salamah binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Nabi menikahinya setelah meninggalnya suaminya, yaitu Abu Salamah
Ummu Salamah suaminya Abu Salamah, jadi sama kunyahnya. Ummu Salamah namanya Hindun, Abu Salamah namanya Abdullah. Ini Abdul Asad, ini Jarahah asabatku fi Uhud, dan beliau juga meninggal ketika perang Uhud. Dan kemudian si Hindun ini meninggal pada tahun 661 Hijriah. Ini paling akhir ya dari istri Nabi meninggalnya. Istri Nabi yang paling terakhir meninggalnya siapa? Ummu Salamah. Nabi meninggal tahun 11. Ini tahun 61. Berarti menjanda berapa tahun? 50 tahun menjanda ya. Kemudian Zainab, jadi istri Nabi yang namanya Zainab ada dua, tapi Zainab yang pertama tadi cuma sebentar ya meninggal. Yang kedua Zainab binti Jahshin al-Asadiyah bintu Ammatihi, anak dari bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi sepupu, anak bibi. Jadi Zainab binti Jahshin ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil bahwa menikahi sepupu itu hukumnya halal ya. Sepupu itu bukan mahram, nggak boleh boncengan dengan sepupu ya. Nggak boleh berduaan dengan sepupu, haram. Zawaja pada Maula Zaid ibni Harithah, dan Nabi menikahinya setelah maulanya Nabi, orang yang dimerdekakan oleh Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Ini juga sebagai dalil ya bolehnya menikahi istri mantan maula ya. Istri mantan budak, bukan mantan maula, mantan budak. Jadi hikmah di antara hikmah pernikahan Nabi itu adalah untuk menegakkan syariat gitu, menunjukkan hukum. Itu indahnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahannya itu ada hikmah besar, seperti menyatukan kabilah, ya dakwah lah intinya ya. Jadi pernikahan Nabi itu adalah dakwah semua dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seperti tuduhan orang kafir ya. Dibilang Nabi itu dipersek dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 20 Hijriah. Yang ke-8 Juwairiyah bintil Haris al-Khuzaiyah. Nabi menikahinya setelah suaminya Musafi ibni Sofwan. Ada juga mengatakan Malik ibni Sofwan. Kemudian meninggal pada tahun 56. Kemudian yang ke-9 Ummu Habibah, namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Nabi menikahinya setelah suaminya yang masuk Islam kemudian murtad, insyaallah suaminya murtad menjadi Nasoro, yaitu Abdullah bin Jahshin. Dan meninggal di Madinah pada pemerintahan saudaranya, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 44 Hijriah. Kemudian yang ke-10 Sofiyah binti Huyai. Ini Akhtab ini min Bani Nadir min Duriyati Harun ini Imran alaihi salatu wassalam. Jadi dari keturunannya Nabi Harun.
Bani Nadir ini orang-orang Yahud ya. Jadi dari kalangan orang Yahud nih, Sofia. Maka wa ja'ala itquha sadaquha. Nabi memerdekakan dia, jadi dia ditawan ya, orang Yahud, tawan, orang Bani Nadir waktu itu kemudian ditawan. Kemudian Nabi memerdekakan dan pemerdekaannya itu sebagai mahar baginya. Setelah dua suami sebelumnya, yang pertama Salam bin Mashkam, yang kedua Kinanah ibni Abil Haqiq. Setelah ditaklukkannya Khaybar pada tahun ke-6 dan meninggal pada tahun 50. Kemudian yang ke-11 Maimunah bintil Harith Al-Hilaliyah. Ini bibinya Ibnu Abbas. Tazawwajaha, Nabi menikahinya pada tahun ke-7 fil umrah qada, dalam umrah qada, Nabi mengqada umrahnya. Dan itu setelah dua suami sebelumnya. Yang pertama adalah Ibnu Abdi Yalayil. Yang kedua Abu Rahmin. Ini Abil Uzza. Ini Abu Rahim kayak namanya Nabi Ibrahim ya. Ibrahim itu dalam bahasa Arab Abu Rahim. Ini Abil Uzza. Bani dunia biha fi saraf pematat fi sana. Jadi Nabi membangun rumah tangga dengannya di Saraf tempat dan meninggal di tahun 51. Maka inilah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perpisahan dengan mereka dengan wafat ya, entah wafatnya Nabi atau wafatnya mereka. Yang wafat mereka duluan siapa? Khadijah dengan Zainab binti Huzaimah ya, itu meninggal duluan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya setelah Nabi. Jadi 9 yang lainnya wafatnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih ada lagi dua lagi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yadkhul bihima, tapi Nabi belum menggaulinya. Wala yathbut lahuma min al-ahkam, dan tidak ditetapkan bagi keduanya dari hukum-hukum. Wal fadilah, dan keutamaan. Makanya sebut disabiqati, apa yang ditetapkan bagi yang tadi sudah disebutkan. Keduanya adalah yang pertama Asma binti Nu'man al-Kindiyah. Nabi menikahinya, kemudian Nabi menceraikannya. Wakhtalafa wakhtulifa fi sababil firaq, diposisikan tentang sebab perceraiannya. Berkata Ishaq, innahu wajada fi kash'iha, bahwasanya terdapat pada pahanya atau pinggangnya yang fasir bayadun, ada warna putih. Jadi Nabi tidak suka. Kemudian apa kafarokoha, Nabi menceraikannya. Fatazawwajaha ba'dahu al-Muhajir, kemudian dinikahi setelahnya oleh al-Muhajir ini Abi Umayyah. Nah itu hebatnya janda di Arab ya. Asal diceraikan langsung ada yang nangkap gitu. Asal dilempar ada yang nangkap. Kemudian yang kedua Umayyah binti Nu'man, sama binti Nu'man ya, tapi beda ya, beda orang. Ibni Syarahil al-Juniyah. Bayalati kolat, dia yang mengatakan na'udzubillahi minka, aku berlindung padamu, aku berlindung pada Allah darimu. Jadi dia berlindung pada Allah dari Nabi Muhammad, yang sudah diceraikan.
karena menceraikannya. Itu istri-istri Nabi. Ada satu lagi Maria Al-Qibtiyah. Itu budak Nabi. Jadi Nabi juga punya budak wanita yang kemudian juga melahirkan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibrahim ya. Wa afdalu zaujati Nabi, dan yang paling utama dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Walikullin minhuma maziyah, keduanya masing-masing memiliki keutamaan, kelebihan dari yang lain. Dan Khadijah itu memiliki kelebihan di awal Islam yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anhuma. Nasabah wal ma'azarah berupa pendahuluan serta pembelaan dan pertolongan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki kelebihan di akhir Islam, akhir dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh Khadijah karena Khadijah sudah meninggal duluan. Berupa apa? Menebarkan ilmu, memberi manfaat bagi umat. Ini Aisyah banyak sekali mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad bara'aha Allah mimma ramaha, dan Allah telah mensucikannya dari tuduhan yang dilemparkan kepadanya oleh orang-orang munafik berupa ifki ya, isu dusta. Dalam surat An-Nur Allah tugaskan. Kemudian qadfu ummahatil mukminin, hukum mencela ummahatil mukminin. Qadfu Aisyah bima bara'ahallahu minhu kufrun, menuduh Aisyah dengan apa yang Allah telah bebaskan, itu zina misalnya, maka itu adalah kufur hukumnya, kafir orangnya. Dan takdzibul Quran, karena dia telah mendustakan Quran, dan segala bentuk mendustakan Al-Quran adalah kekafiran. Wa fi ghairiha min ummahatil mukminin qaulan. Adapun menuduh selain Aisyah radhiyallahu anha dari ummahatil mukminin, ada dua pendapat bagi ulama. Dan yang paling tepat, dia juga kafir hukumnya karena otomatis mencela Rasul dan juga menentang ayat-ayat Al-Quran ya. Dan qadfu Nabi, karena itu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran juga menyatakan bahwa al-khabithatu bil khabithin, wanita-wanita jelek itu untuk laki-laki jelek. Kalau menuduh istri Nabi itu jelek, berarti Nabi juga jelek. Jadi itu pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa Muawiyah khalul mukminin, dan Muawiyah pamannya kaum mukminin, wa katibu wahyillahi, dan penulis wahyu Allah Ta'ala, ahadul khulafa'il muslimin, salah satu dari khalifahnya kaum muslimin radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah Amirul Mukminin. Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Wulida qabla al-bi'tsah bi khamsi sinin. Dilahirkan sebelum Nabi diutus, 5 tahun sebelum Nabi diutus. Kemudian masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Jadi di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakila aslama badal Hudaybiyah, dan beliau mengatakan masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Ya, karena memang banyaknya pembantaian terhadap umat Islam. Wallahu Umar Asyam, Umar menugaskannya untuk menjadi gubernur di Syam. Wastamar alaihi, dan terus berlanjut. Wa tasamma bil khilafah ba'da akamaini, dan beliau diberi tugas sebagai khalifah setelah terjadi dua hakim pada tahun 37.
Wastama'a nasu alaihi, manusia bersatu padanya setelah sebelumnya bersengketa dan berselisih, satukan. Pada tanazulil Hasan, ya, setelah Al Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah Hasan bin Ali pada tahun 41. Berarti jadi khalifah pada tahun 41 ini, ya. Tadi disebut 37 itu apa? Apa itu yang tahun 37? Wa tasamma bil khilafah ba'da amain. Apa itu? Mengatakan diri sebagai khalifah. Apa? Mengatakan diri sebagai khalifah. Oh, menyatakan diri sebagai khalifah, ya. Jadi akhirnya kaum muslimin justru menjadi dua kubu, ya, saat itu. Maka Al Hasan pun mengundurkan diri pada tahun 41 sehingga kaum muslimin bersatu pada Muawiyah. Kemudian karena itu di Nabi SAW, beliau menulis untuk Nabi, ditulis Nabi, pemicu melatih kita bil wahyi, dan beliau diantara penulis wahyu, ya, penulis Al-Quran. Beliau wafat di bulan Rajab pada tahun 60 dengan usia 78. Ya, betul, 18 tambah 60. Kemudian walin nama zakarahul mu'alif wa asna alaihi birad. Penulis menyebutkannya dan memujinya untuk membantah rawafid, ya, orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mencela beliau, mengkritik, merendahkan beliau dan menamakan beliau sebagai pamannya kaum mukminin, samahu qaulul mukminin, ya, bukan ini sudah titik, ya, pernyataan tadi. Kemudian beliau disebut sebagai pamannya kaum mukminin. Kenapa? Karena dia adalah saudara dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi saudara dari istri Nabi, maka disebut pamannya kaum mukminin. Wa qad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bin Hadis Sunnah nizaan bainal ulama. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah, persengketaan antara para ulama, apakah dikatakan saudaranya umat mukminin sebagai pamannya kaum mukminin atau tidak. Ya, ulama tidak sepakat dalam masalah itu, ya, tidak pendapat. Kemudian berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa sunnati, termasuk as-sunnah adalah sam'u wa ta'ah li imamil muslimin, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa umar al-mu'minin, dan para umara, para pemerintah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala berkata dalam komentar beliau terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa min al-wadi anna dzalika khasun bil muslimina. Jadi jelas, ya, bahwa ketaatan kepada pemimpin itu adalah kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian, ya, di antara kalian, berarti di antara orang-orang mukmin. Wa amal kufar al-mustakmirun, adapun orang-orang kafir yang menjajah
maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Bal yajibu istidad atam, bahkan wajib untuk bersiap dengan persiapan yang sempurna secara materi dan maknawi, ditordihim untuk mengusir mereka dan membersihkan negeri dari kotoran mereka. Adapun orang yang mentahrif kata minkum di An-Nisa 59 ini dengan kata fikum dan ulil amri di antara kalian gitu, bukan dari kalian, ini merupakan fitnahnya Qadianiyah dan juga desas-desus yang dilancarkan oleh orang-orang Inggris untuk menyesatkan kaum muslimin dan membawa mereka kepada ketaatan kepada orang kafir penjajah. Semoga Allah membersihkan negeri-negeri kaum muslimin dari mereka. Barrahum wa fajirahum, barrihim wa fajirihim, baik yang baik maupun yang jahat. Syekh Al-Alam Muhammad As-Sayyid Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa bayan bitariqil khalas, dalam hal ini terdapat penjelasan untuk jalan jalan keluar dari masalah ya. Min dzulmil hukam, dari kedoliman para hakim, ladinahum min jildatina, yang mereka adalah dari kulit kita ya kaum muslimin. Kita kalau mengambil sinatina dan berbicara dengan bahasa kita, bahwa an yatuba al-muslimuna ila rabbihim, yaitu dengan cara kaum muslimin bertobat kepada Allah dan membenarkan akidah mereka, mengoreksi akidah mereka dan mentarbiyah diri mereka dan keluarga mereka di atas Islam yang benar, dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak berubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka. Wa ila dzalika asyara ahadul du'a, dan kepada hal itu salah satu dai di zaman ini memberi isyarat dengan perkataannya, hakimu daulatul Islam, tegakkan daulah Islam di hati kalian, lakum ala ardikum, maka akan berdiri untuk kalian daulah Islam di negeri kalian, di bumi kalian. Jadi tegakkan akidah dulu dalam hati kalian, nanti akan tegak khilafah, akan tegak pemimpinan Islam. Kemudian walaysa tariqul khalas ma yatawahhamu ba'dunas, jadi jalan keluar itu bukan seperti yang disangka oleh sebagian orang, yaitu dengan cara kudeta, revolusi dengan senjata, mengangkat senjata terhadap pemimpin, bukan. Biwasitatil inqilabat, dengan cara kudeta askaria, dengan militer. Fainahama kauniha min bid'il asr al-hadir, maka sesungguhnya seperti itu sebagaimana dia termasuk bid'ah di masa sekarang, bid'ah modern. Faya mukhalifah li nusus syariah, maka dia juga menyelisih dalil-dalil syar'i. Alati minha al-amru bitaghyiri ma bil anfus, yaitu perintah untuk merubah apa yang ada pada jiwa kita. Wa kadzalika fala budda min islahil qaidah li ta'sis bina 'alaiha, dan juga harus ada perbaikan fondasi ya, untuk mendasari bangunan di atasnya. Wa la yansuranallahu man yansuru, benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya,
ya'muru, kata ulama, selama tidak perintahkan bimaksiatillah, untuk bermaksiat, wajib untuk taat. Fa innahu la ta'ata li ahadin bimaksiatillah. Karena sebenarnya tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam bermaksiat pada Allah. Jadi yang tidak ditaati pada maksiatnya saja ya, pada titah yang lainnya, perintah yang lainnya tetap ditaati. Kemudian waman walil khilafah, dan siapa yang memimpin khilafah dan manusia bersatu padanya, mereka ridho dengannya atau mengalahkan mereka dengan pedangnya atas seorang khalifah sehingga menjadi seorang khalifah dan dinamakan sebagai Amirul Mukminin, wajib ta'atuhu, maka wajib untuk mentaatinya. Wajibat ta'atuhu wa hulimat mukhalafatuhu, menjarongkan menyelisihinya dan keluar atasnya dari ketaatan dan mengangkat tongkat kaum muslimin atau memecahkan tongkat kaum muslimin, tongkat persatuan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-khilafah mansibun kabir, dia merupakan tugas yang besar dan jabatan yang agung dan tanggung jawab yang besar. Dia adalah tawalli wa tadbir umuril mukminin, dialah yang mengatur urusan kaum mukminin, di mana dialah yang menjadi penanggung jawab pertama dalam hal itu. Dan dia hukumnya fardu kifayah, karena urusan manusia tidak tegak kecuali dengannya. Dan dihasilkannya khilafah itu dengan salah satu dari 3 cara ya. Cara yang pertama adalah pernyataan dari khalifah yang sebelumnya, seperti yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Maka dia yang menunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cara yang kedua, istima'u ahli ilmi wal aqdi, berkumpulnya ahli ilmi wal aqd, ini ulama yang khusus ya, ulama yang paham siasat syariah, ulama yang bisa mengikat dan melepas dan mengikat, maksudnya ikatan hukum Allah Ta'ala. Sawa'un kanu maryanina minal khalifah, sama apakah mereka ini ahli wal aqd ini adalah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, seperti yang terjadi pada Utsman radhiyallahu anhu. Bainaha bistima'i min ahli ilmi wal aqdi, maka itu adalah terjadi dengan musyawarah yang dilakukan oleh ulama ahli ilmi wal aqdi, al-mu'ayyanina min qibali Umar, yang mereka ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataupun yang tidak ditunjuk ya, mungkin diangkat oleh masyarakat, bukan oleh khalifah sebelumnya, seperti khilafahnya Abu Bakar. Ya, khilafahnya Abu Bakar itu kaum muslimin bermusyawarah, dan mereka bukan orang yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut sebagian pendapat itu Abu Bakar khilafahnya karena karena hasil rapat, sama pilih khilafati Ali, sebagaimana juga dalam khilafah Ali radhiyallahu anhu. Jadi bukan keturunan ya, dalam Islam khilafah itu tidak bisa diturunkan kecuali ya, sepakat kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, al-qahru wal ghalabah, pemaksaan dan kemenangan ya, di kudeta. Cara yang ketiga, sebagaimana dalam khilafah Abdul Malik bin Marwan, kena qatala Ibnu Zubair, tukang bunuh Ibnu Zubair, dan sempurnalah khilafah untuknya. Itu khilafahnya Abdul Malik bin Marwan yang dihasilkan setelah kudeta. Hukum taat kepada khalifah.
Taatul khalifah wa ghairuhu min walatil umur, taat kepada khalifah atau yang lainnya dari pemerintah, intinya ya, pemimpin kita, pemimpin setinggi apapun ya, pemimpinnya ibu-ibu ya suami itu khalifah. Selain khalifah maksudnya, pemimpin selain khalifah ini wajib taat ya, hukumnya adalah wajibah bighairi maksiatillah, pada selain maksiat. Dan perkara itu ada sesuatu yang diperintahkan dan ada sesuatu yang dilarang, dan ada satu lagi tengah-tengah, nggak diperintah nggak dilarang. Maka kalau itu diperintahkan oleh pemimpin, dalam hal ini misalnya suami, dan itu nggak terlarang, maka wajib ditaati. Jadi patokannya selama tidak terlarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat ala muslim, atas muslim, bima habba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai maupun dia benci, malam yukmar maksiatin, selama tidak diperintah untuk maksiat. Faidah umira bil maksiatin, kalau diperintahkan untuk maksiat, para sam'a wa ta'ah, maka tidak ada mendengar dan taat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Wa sawa'un kana imam barron, dan sama juga apakah imam itu baik, orang yang menegakkan keadilan misalnya, bahwa qaim bi amrillah, yang menegakkan perintah Allah dalam melaksanakan atau meninggalkan sesuatu, atau fajir, atau pemimpin yang fajir, yang jahat, itu orang yang fasik, pelaku dosa besar misalnya, pemimpinnya suka mabuk misalnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ilaman waliya wali, kecuali orang yang menunjuk pemimpin, fara'ahu ya'ti syai'an, kemudian dia melihat darinya mendatangi sesuatu min maksiatillah, dari maksiat pada Allah, falyakrah ma ya'ti min maksiatillah, maka bencilah apa yang dia lakukan dari maksiat, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, tapi jangan kamu cabut tangan ketaatan. Ini maksiatnya itu dibenci, maksiatnya itu dijauhi, tapi ketaatan tetap berlaku secara umum. Telah memimpin dalam Islam ya, istilah muslim. Kemudian wal hajj wal jihad ma'al a'imah, jihad, haji dan jihad itu bersama para pemimpin, jadi tidak bergerak sendiri-sendiri ya. Jihad apalagi tanpa diizinkan pemimpin, berangkat saja, ini kacau nanti. Al-hajj wal jihad ma'al a'imah, para pemimpin, madiyani nafidani, jadi itu sudah berlaku sejak dulu kala dan terlaksana. Dan sholat Jumat di belakang mereka hukumnya boleh ya, sholat Jumat di belakang orang fasik itu hukumnya boleh, sholat jamaah dan Jumat. Sawa'un kanu abroron, sama apakah mereka adalah orang-orang yang baik atau fujaron, orang-orang yang jahat. Dan mukhalafatuhum, karena menyelisih mereka dalam hal itu bisa mendatangkan pecahnya tongkat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, dalam teman alihim, dan tercerai-berai. Dan hadis lagi Dzakarul Mu'allif, dan hadis yang disebutkan Dzakarul Mu'allif, salatun min haslil iman, 3 perkara merupakan pokok iman, dan seterusnya. Ini adalah dhaif, sebagaimana disyaratkan oleh Suyuti dalam kajian As-Sahih. Bagi rawin qala Al-Mizzi, di dalamnya ada perawi yang dikatakan oleh Al-Mizzi, di
itu masyhur sudah dikenal. Dan Al-Mundiri berkata dalam Mukhtasar Abi Dawud, Bakal Al-Mundiri di Mukhtasar Abi Dawud syibbu majhulin, seperti majhul gitu, jadi enggak sahih gitu jadinya sebagai perawi. Kemudian masalah hisalul madhkurati fihi hiya, dan 3 karakter yang disebutkan di situ adalah al-kafu amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, jadi enggak boleh diperangi. Bahasanya jihad madin, jihad itu berlaku dan seterusnya ya. Yang bersama imam kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, al-iman bil aqdar, iman kepada takdir. Wal khuruj anil imam muharram, keluar dari ketaatan kepada imam hukumnya haram. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, pernyataan beliau ya, bayatna Rasulullah, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, jadi bersumpah fi marsyatina wa makrahina, dalam kondisi kami semangat maupun malas berat, wa usrina wa yusrina, dalam kondisi sulit kami maupun mudah, wa atharatun alaina, dan demi monopoli ya, alaina terhadap kami, atau ditakar terhadap kami, wa ala nasi al-amr ahlahu, dan kami tidak akan merebut urusan dari ahlinya, illa antara kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang indakum fi minallahi burhan, kalian dalam hal itu dari Allah memiliki bukti. Hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu alaikum umara, akan ada pada kalian para pemimpin, ta'rifuna wa tunkiruna, kalian kenal dan kalian mengingkari. Faman ankara, kenal maksudnya mengakui perbuatannya yang baik dan yang buruk. Maka siapa yang mengingkari berarti dia telah terbebas. Wa man kariha faqad salima, dan siapa yang membencinya maka dia telah selamat. Akan tetapi yang ridho dan mengikuti, itulah yang tersesat. Qalu afala nuqatilhum, kata sahabat, apakah tidak kita perangi saja? Qala, jangan, masallu, selama mereka sholat, lama selalu diulang kata-kata Nabi, selama mereka sholat. Aiman karaha biqalbihi wa ankara biqalbihi, yaitu dari kebencian hati dan pengingkaran hati. Wa min fawaidil haditsaini, di antara faedah dari 2 hadis itu, anatar kasalah kufrun bawah, meninggalkan sholat adalah kekufuran yang nyata ya. Karena yang pertama contohkan sholat, yang kedua yang sholat ya. Yang pertama itu apa? Tidak boleh diperangi. Belum kafir gitu. Berarti kalau orang nggak sholat udah kafir. Kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-khuruj al-iman, Nabi tidak membolehkan keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kecuali karena kekufuran yang nyata. Wajah al-mani min qitalihim, yang menjadikan penghalang dari memerangi mereka adalah melakukan sholat. Adalah antarkaha lebih,
maka itu menunjukkan bahwa peninggalan dia adalah kebolehan bagi talihim untuk mengurangi mereka bahwa kita luhur la yubahu illa bikuburin, dan mengurangi mereka tentu tidak boleh kecuali karena apa? Kekufuran yang nyata, sebagaimana dalam hadis ibadah tadi. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Bahasan berikutnya terakhir tentang masalah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya masalah zakat. Apakah perhiasan yang digunakan atau dipakai sehari-hari wajib dizakati? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ya. Yang lebih aman insya Allah zakat ya. Yang lebih aman zakat digabung dengan emas yang tidak dipakai. Jadi kalau apa? Kalau memenuhi nisabnya. Jadi kalau dia nggak punya emas kecuali yang dipakai, antingnya, kalungnya, cincinnya, gelang kakinya misalnya, itu kalau digabung nggak sampai nisab ya nggak ada zakat. Jadi zakat itu syaratnya kedua ya, nisab dan haul, mencapai standar minimal dan bergulir selama setahun, dimiliki selama setahun. Itulah dua syarat zakat mal. Dan nisabnya emas itu sekitar 85 gram ya. Kalau sudah punya emas 85 gram maka itu sudah mencapai nisab. Kemudian pada saat memberikan zakat mal, apakah harus diberitahukan kalau ini zakat mal kepada penerima zakat? Tidak harus ya. Zakat itu adalah ibadah kita, bukan ibadahnya penerima. Penerima nggak tahu nggak masalah. Yang penting kita menyerahkan kepada yang berhak. Jangan memberikan kepada orang kaya gitu, nggak sah nanti. Berikan kepada orang miskin. Pokoknya yang 8 asnaf gitu ya, 8 golongan. Kalau kepada orang kaya nggak sah. Kemudian yang ketiga, untuk haul pengeluaran zakat selama 1 tahun, apakah dia itu menjadi Idul Fitri ke Idul Fitri selanjutnya ya Ustaz? Tidak ya, tidak ada Idul Fitri kok sebagai standarnya. Standarnya itu nisab. Jadi kalau sudah mencapai nisab, jadi orang kan beli emas. Berapa coba sekarang emasnya? Oh 70 gram totalnya baru. Nanti beli lagi saat ketika mencapai 85 gram, nah itu diingat pas beli itu tanggal berapa dia. Kalau ternyata itu tanggal misalnya 20 Rajab misalnya, ya sudah, nanti 20 Rajab tahun depan itu wajib keluar zakatnya. Selama emas itu tidak berkurang dari nisabnya ya. Tapi kalau dalam perjalanan sebelum setahun ternyata dia butuh apa, dijual lagi emasnya, berarti berkurang lagi dari nisabnya, berarti tidak dihitung lagi. Nanti dihitung lagi setelah mencapai nisab lagi. Jadi gitu ya, standarnya itu nisab dan haul pokoknya, bukan Idul Fitri, nggak ada kaitannya dengan Idul Fitri. Kapan mencapai nisab, mulai saat itulah dihitung haulnya. Bismillah Ustaz. Apakah sholawat termasuk bacaan dzikir pagi dan petang? Ada ya sebagian riwayat menyebutkan itu, namun sebagian ulama mendhaifkan juga ya. Jadi kembali kepada keyakinan kita, mengikuti ulama yang menyesuaikan atau yang mendhaifkan. Jadi seandainya itu bukan bukan dzikir pagi petang pun ya nggak masalah sholawat ya. Jadi sholawat kapan saja di mana saja bebas sebanyak mungkin. Tapi untuk menentukan apakah bagian dari dzikir pagi dan petang ya harus memastikan kesahihan hadisnya.
Kalau saya pribadi tidak memasukkan sholawat. Bismillah, Ustaz. Jika ada seorang anak laki-laki saat lahir orang tuanya hanya mampu akikahkan satu kambing. Sampai si anak berusia dewasa, orang tua belum melaksanakan akikah si anak yang tertunda sampai si ayah wafat. Tanyanya, apakah akikah yang tertunda itu menjadi tanggungan ibu, abang tertua, atau anak itu sendiri, ataukah tidak perlu dilaksanakan? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi akikah itu kewajiban bapaknya saja ya. Seandainya bapaknya sudah meninggal maka tidak ada kewajiban lagi. Ya, tidak ada kewajiban lagi. Kecuali kalau pas meninggal ada harta warisan, maka diambil dari harta warisannya. Karena akikah itu termasuk utang. Sebagaimana kalau orang meninggal dan dia memiliki utang kepada orang, maka diambil dari harta peninggalannya untuk bayar utang dulu. Nah, ini juga orang belum bayar akikah berarti masih utang kepada Allah ya. Maka diambil dari harta peninggalannya, dikeluarkan untuk membeli kambing, sisanya nanti untuk warisan. Ya, demikian wallahu a'lam. Sudah? Sudah ya. Subhanallah bilang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.